Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Irin Nur Dewi dari kelas 1C Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang penjajahan di Indonesia. Timbulnya penjajahan di Indonesia secara garis besar disebabkan oleh dua faktor internal, yaitu kondisi politik ekonomi dan sosial budaya. Sedikitnya ada dua faktor yang mengakibatkan wilayah Nusantara ini dijajah oleh bangsa Barat, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Apa aja sih faktor eksternal itu? Yang pertama yaitu perkembangan kepercayaan yang dilahirkan dari ajaran terpenuh bahwa dunia ini bulat, tidak datar sebagaimana ajaran yang berkembang sebelumnya. Yang kedua, adanya masa Renaissance di Eropa yang ditandai oleh munculnya kebebasan bagi setiap orang untuk berkreasi. Lalu yang ketiga, munculnya Islam sebagai kekuatan baru di wilayah Timur Tengah, Afrika Utara yang berhasil menguasai jalur perdagangan atau pintu yang menghubungkan antara dunia timur dan barat. Lalu yang keempat, penjelajahan mereka ke timur dilandasi oleh semangat Reconquista, yakni perang salib dengan tujuan untuk menaklukkan orang-orang yang pernah mengalahkan mereka, yaitu orang-orang Islam. Dan yang terakhir yaitu adanya perjanjian Tordesillas yang ditandatangani pada tanggal 7 Juni 1494. Selanjutnya ada faktor internal. Ada beberapa faktor internal yang menyebabkan terjadinya penjajahan di Indonesia. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu terjadinya kontak hubungan perdagangan antara penduduk pribumi dan orang asing yang berperan sebagai kaum pendatang, pencari rempah-rempah yang bertindak sebagai pembeli. Yang kedua, yaitu penduduk Nusantara, termasuk Indonesia, adalah penghasil rempah-rempah yang sangat diperlukan oleh orang-orang Barat yang berakibat munculnya persaingan di antara para pendatang untuk menguasai pusat perdagangan yang akhirnya berdampak pada penguasaan wilayah Nusantara. Lalu yang terakhir yaitu kondisi penduduk Nusantara yang masih merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang sangat rentan dengan persaingan, dan di antara mereka terjadi ambisi untuk saling menaklukkan sehingga mudah diadu domba oleh kaum pendatang dari luar. Selanjutnya ada perjuangan bangsa Indonesia dan semangat perjuangan. Perjuangan bangsa Indonesia. Sebelum abad ke-20 tidak ada perjuangan dari bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari kekuasaan penjajahan. Perjuangan untuk melepaskan diri dari lingkungan penjajah telah dilakukan di berbagai daerah di Nusantara jauh sebelum abad ke-20. Hanya perjuangannya belumlah bersifat nasional atau kebangsaan untuk membentuk suatu negara bangsa. Perjuangan dilakukan oleh sejumlah kerajaan untuk mengusir penjajah dari daerah atau kerajaan tertentu secara lokal sehingga sering disebut perjuangan kedaerahan atau lokal. Lalu, ada semangat kebangsaan. Hampir semua orang yang ada di wilayah Nusantara ini pernah merasakan bagaimana sakit dan penderitaan selama dalam masa penjajahan. Misalnya, pengalaman penderitaan selama diterapkannya peraturan tanam paksa oleh Van de Bosch tahun 1828. Seorang gubernur jenderal kepercayaan Ratu Wilhelm I dalam pemerintahan Hindia Belanda. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Contoh pokok-pokok peraturan tanam paksa itu sebagai berikut ini. Yang pertama, itu petani diwajibkan menyediakan 1/2 dari tanahnya yang akan ditanami oleh tanaman wajib yang akan diperdagangkan oleh pemerintah. Nah, tanaman wajib itu berupa taruma atau nila, tebu, tembakau, dan kopi. Lalu yang kedua yaitu hasil tanamannya itu wajib diserahkan kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Lalu yang ketiga, tanah yang dikenakan tanaman wajib itu dibebaskan dari pajak. Lalu yang keempat, tenaga yang diperuntukkan bagi pemeliharaan tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga kerja demi penggarapan tanah. Lalu yang kelima, mereka yang tidak memiliki tanah itu dikenakan wajib kerja di perkebunan selama 65 hari setahunnya. Lalu yang terakhir, apabila ada kerusakan tanaman wajib di luar kesalahan petani itu ditanggung jawab oleh pemerintah. Selanjutnya, ada tantangan bangsa Indonesia di era reformasi dan pasca reformasi. Era reformasi telah menimbulkan krisis yang bersifat multidimensi. Krisis berawal dari krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang dalam pelaksanaan pembangunan oleh Orba yang berkuasa selama 32 tahun telah mengakibatkan terpuruknya kondisi ekonomi nasional hingga kini belum pulih. Buruknya kondisi tersebut ditambah pula dengan perjalanannya era industrialisasi yang merambah kota maupun desa, serta efek globalisasi tersebut yang kesemuanya telah menimbulkan kompetisi dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi adanya penurunan kesejahteraan secara nasional telah mendorong wanita untuk berperan serta dalam membantu kesejahteraan keluarga. Perlu mendapat perhatian dan dukungan yang positif. Peran kaum perempuan yang memiliki dorongan untuk bekerja di Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam itu saat ini janganlah dinilai semata-mata karena sebagai sebuah alasan untuk mencari kebebasan. Tapi nilailah suatu usaha mulia seorang hamba Allah yang dapat mengangkat harkat dirinya dan keluarga. Selanjutnya, pandangan Islam tentang penjajahan dan pentingnya membela dan mempertahankan bangsa dan negara. Membela negara bisa digolongkan sebagai salah satu jihad dalam pengertian yang luas. Terlebih ketika hal itu dilakukan dalam rangka membela hak-hak kaum muslimin khususnya dan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Oleh sebab itu, upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri menjadi sebuah keniscayaan untuk eksistensi bangsa. Sayangnya, mempertahankan negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme. Seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela dan mempertahankan negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia atau yang biasa disebut TNI. Padahal berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara RI mengatur tata cara penyelenggaraan pertahanan negara yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia maupun seluruh komponen bangsa. Lalu ada upaya menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan salah satu bentuk jihad mempertahankan negara. Dalam konteks keindonesiaan yang masyarakatnya majemuk, baik dari segi agama, suku, bahasa, dan bangsa, maka menjaga persatuan dan kesatuan menjadi sebuah keniscayaan. Apalagi wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai kepulauan yang dipisahkan sekaligus dihubungkan oleh lautan. Jadi kekuatan ini tidak mungkin diraih tanpa persatuan, dan persatuan tidak dapat dicapai tanpa persaudaraan dan kebersamaan serta kemauan untuk saling menghormati satu sama lain. Lalu yang kedua, menanamkan nilai nasionalisme religius. Nasionalisme religius yang dimaksud adalah paham kebangsaan yang dilandasi oleh nilai dan semangat keagamaan. Artinya, agama menjadi suatu spirit dan nilai untuk menegakkan suatu negara yang adil dan makmur.
Dengan kata lain, hubungan agama dan negara bisa bersifat simbiotis mutualisme yang saling menguntungkan. Namun demikian, jangan sampai terjadi politisasi agama untuk kepentingan pragmatis bagi para elit negara. Jangan sampai jihad bela negara di sini ditunggangi oleh elit tertentu untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan semata. Lalu yang ketiga, membudayakan syura atau musyawarah. Musyawarah dapat berarti mengatakan atau mengajukan suatu pendapat. Dengan kata lain, keputusan musyawarah tidak dapat diterapkan untuk mengacaukan perbuatan yang akan menindas pihak lain dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu yang keempat, memperjuangkan keadilan atau al-adalah. Dalam memanage pemerintahan itu, keadilan menjadi suatu keniscayaan, sebab pemerintah dibentuk antara lain agar tercipta suasana masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang terakhir, yaitu menjaga prinsip kebebasan atau al-hurriyah. Kebebasan merupakan hak setiap manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pencabutan hak atas kebebasan kecuali di bawah dan setelah melalui proses hukum. Itu saja yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik lisan maupun perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.